apa itu CorelDRAW. Nah, CorelDRAW itu sendiri adalah alat grafis serbaguna yang biasa dipakai untuk ilustrasi atau publikasi, yang dimana untuk ngedesainer atau kegunaannya untuk mempercetakan desainer di media kertas, kain, outdoor, dan elektronik, dan untuk alat periklanan, dan bisa membuat logo atau sebagainya, guys. Nah, apa sih langkah-langkah untuk kita memulai? Nah, kalian harus mempunyai CorelDRAW terlebih dahulu ya untuk installnya. Untuk installnya nanti video selanjutnya lagi. Nanti akan ada di link deskripsinya. Nah, untuk itu kita ke masuk di CorelDRAW, tapi ini punya saya di bagian X6. Kita masuk. Tapi untuk yang baru sama aja semuanya. Untuk tampilan untuk tampilan awalnya itu, ini kita kayak gini ya untuk tampilan awalnya. Nah, untuk tampilan awalnya kayak gini. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan di new. Nah, ini untuk sisinya A4 ya. Cari di sini nih A4, di sini kita oke. Untuk resolusinya 300 saja untuk biar lebih ini aja terang. Nah, untuk ini kita mencet oke. Nah, akan muncul seperti ini, kertas A4. Nah, bagaimana kita pengenalan terlebih dahulu tools-toolsnya ya, guys. Yang pertama ada toolsbar. Toolsbar adalah alat utama yang digunakan pada CorelDRAW. Nah, ini ada Pix Tool, ada Synapse Tool, ada Crops Tool, ada Zoom Tool, ada lain-lain. Ini untuk alat utama pada CorelDRAW. Nah, yang kedua untuk menunya, ini ada menunya. Ini menu. Nah, ini menunya ada Windows, ada Tools, ada Table, ada Text, ada ini. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, guys ya, di video selanjutnya. Dan untuk property bar, kita cek di sini Windows, ini Tools. Nah, ini property bar. Apa itu property bar? Ini property bar nih. Ini property bar untuk mengukur ukuran dari kertasnya. Misalkan contoh, ini ada, kita ke Resnus Tools, kita klik, atau lebih simpelnya lagi kita klik F6. Nah, klik F6. Nah, di sini yang berfungsinya untuk memperjelas ukuran dari persegi ini. Misalkan 90, sini 15. Sini 55. Nah, ukurannya kayak gini kan, menyesuaikan. Nah, ini untuk fungsi dari bar itu. Property bar, sorry. Nah, untuk Donsker itu ada di Windows. Nah, ini sama aja kayak toolsbar, cuman ini tools tambahan aja. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial membuat kartu nama. Nah, membuat kartu nama itu bagaimana? Yang pertama kita lakukan, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nah, pertama kita di namanya Relief Tools. Relief Tool itu yang ini ya, guys. Relief Tool. Nah, ini kita pencet F6 kalau nggak lebih simpel. Nah, di sini kita buat berapa aja, garis, kayak mau kayak gini kayak nggak apa-apa, nanti kita ukur di sini aja. Pertama kita ukur 90, di sininya 55. Nah, ukurannya kayak gini. Dan untuk sini di sini aja kita mempresisikan di sini. Nah, kayak gini. Dan untuk kalian bingung nih, misalkan kalian kejauhan, agak jauh, nah kalian bisa ngeklik F4 kayak gini, atau F3 mau lebih agak jauh sedikit.
agak jauh sedikit juga bisa F4 nih untuk memperjelas kotaknya guys. Nah pertama kita masuk ke kotaknya dulu. Apa mau kita warnakan dulu? Untuk warnakan kita pencet pistol dulu. Untuk pistol kita klik ini. Nah ini untuk warna-warnanya yang ada di sini. Mau kalian warna apa? Misalkan contoh warna hijau. Nah hijau kayak gini. Nah kalian misalkan bingung nih, kok ada garis tepi ya, misalkan jelek untuk ada garis tepinya. Kalian bisa untuk hilangkan garis tepinya. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Klik kanan. Nah kalau klik kiri ini akan mati. No, akan menjadi putih. Jadi kalian klik kanan ya. Nah kayak gini. Jadi tepinya jadi hilang. Kalau udah kita bikin logo, misalkan kita bikin logo kayak gini, contoh kita bikin ke resto, kita F6, kita membuat kotak kayak gini, dan ukurannya itu kalian seterah kalian, tapi aku ingin bikin dengan 30 15. Nah kayak gini. Dan ini kita warnakan lagi warna putih. Nah kalau kalian ingin hapus juga bisa ininya. Nah kayak gini. Misalkan kalian mau modifikasi perseginya, restore-nya kalian mau ingin namanya modifikasi, bikin tumpul. Nah kayak gini guys, kalian masuk ke namanya Illustrator Tool F7. Sorry. Kalian klik Speak Tool. Nah kalian klik ini, dan di sini untuk namanya round cover itu ada apa yang bikin tumpul. Misalkan ini ada contohnya sih, misalkan ini namanya scrolled corner adalah nih, kita cek aja ya. Nah kayak gini contohnya tuh, kalian modify kayak gini, tapi kita nggak bikin kayak gitu, kita bikin kayak gini. Kita pakai round cover. Nah ini 10, ini 10. Oh iya, satu lagi, kalian ini jangan sampai terkunci. Ini namanya edit corner together. Ini jangan sampai kekunci. Kalian buka, kalau misalnya kekunci ini bakal ngikut kiri kanan, bakal ngikut. Nah gitu. Kalau udah kita masuk ke namanya Else Tools, misal klik F7 kayak gini. Nah kayak gini, kalian bisa klik dari atas kayak gini, dan kalian klik lagi. Nah kayak gini. Tujuannya buat apa? Kita mempresisikan nanti gambar sebelahnya. Contohnya kita buat Polygon Tools. Nah Polygon Tools itu kita klik di sini 3 ya guys, jadi persegi 3. Nah kita kayak gini. Nah kayak gini. Kalian kalau misalnya mau geser, jangan langsung geser ke sini, jangan. Kalian mencet CTRL terus geser mouse-nya. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, kita bikin bulat lagi. Kayaknya bulatnya terlalu gede ya, misalnya kita kecil dulu. Nah kayak gini kita
sisihkan lagi ya guys. Nah kayak gini, kita di sini kita tambahin lagi. Nah kayak gini kita bikin bulat lagi. Nah kayak gini guys. Nah ini agak ke atasan dikit. Nah kayak gini pas, nice. Dan kalau udah selesai kita pistol, kita buang ini, kita delete, nah kalau udah kayak gini bikin kita mau bikin apa ya namanya, kita bikin namanya kita bikin potong. Gimana caranya? Namanya shape tool. Kita cari shape tool. Nah ini shape tool. Ini shape tool kita giniin, kita mau presisi, namanya shape tool. Dan ini juga kita bikin step tool. Nah jadi kita pistol, kita geser, jangan lupa CTRL. Nah bergeser, nah kayak gini, kita buat lagi CTRL. Nah kayak gini. Nah untuk kita merotasinya nah ini kita klik. Nah maaf ada jeda sedikit. Nih kita klik mirror horizontal. Nah kayak gini. Kita klik. Bisa kayak gini. Misalkan kalian mau bikin variasinya gimana? Bikin variasinya gini. Variasi. Kita klik di sini. Misalkan contoh kalian bikin namanya di sini YPS. Nah untuk teksnya itu kita bisa klik di F8. Nah kalian bikin misalkan contohnya YPS. Kita paste tool, kita pindahin ke sini. Nah kayak gini. Ini untuk ukurannya kita pilih yang sesuaikan aja ya. 20 deh. 20 di sini. Nah kayak gini kan ngepas tuh. Nah kalian di sini bisa bikin lagi. Dan untuk ukurannya kalian bisa klik di sini, kita klik yang punya abu-abu. Nah kayak gini. Atau kalian mau warna hitam juga nggak apa-apa. Tapi nggak nyambung sih kalau misalkan hijau ke hitam. Kita pilih yang abu-abu. Atau ke hijau-hijauan. Kayak gini boleh sih, atau lebih ke dominan abu-abu. Nah kayak gini aja nggak apa-apa. Dan ini kita ganti warna putih. Nah kayak gini. Dan untuk bisa kita mau bikin namanya lagi, misalkan di sini kita klik lagi F8, kita klik di sini namanya YPS channel. Nah kayak gini. Kalian klik pistol. Nah kalau udah pistol nanti kita di sini kita klik lagi di sini 8 aja ya guys. Nah biar nggak pas. Dan di sini kita ganti setelah kalian kalau ini untuk ukuran dari hurufnya kita pilih yang bold aja.
belum rata kita copy, kita paste, terus kita klik. Nah kayak gini. Jangan lupa CTRL guys, CTRL itu lebih penting guys. Nah kalian bisa geser lagi karena lebih buat mempresisikan kayak gini. Nah misalkan kayak gini udah jadi. Nah jadi kan misalkan kalian mau di sini bikin namanya nama kalian, misalkan kita klik lagi F8, klik di sini. Nah kita pilih namanya misalkan Sabria tak Sabria. Nah kayak gini kalian klik lagi, kalian klik, kita pilih buat nyatuin ya, jadi 8 atau 9 lah lebih presisi. Nah kayak gini guys. Freehand tool. Nah freehand tool itu di sini guys. Ini freehand tool. Nah ini untuk garisnya kita klik di sini sampai di sini. Nah kayak gini. Dan untuk ini kita bisa ke bawahin. Nah kayak gini. Nah jadi kita pakai fix tool. Nah kayak gini. Dan misalkan kalian mau nambahin misalkan alamat atau kontak, kalian juga bisa klik kalian F8 di sini, klik alamat misalkan Jatimur, Pondok Gede, Bekasi. Nah kayak gini kalian fix tool lagi, kalian klik ini yang kita rubah ke 8. Nah kayak gini, dan ini kita ganti bold. Nah misalkan kalian bingung nih untuk kurang ke bawah atau ke samping atau gimana, kalian bisa klik namanya Shape Tool F10. Kalau lebih simpelnya F10, kita klik di sini. Nah kita klik kayak gini, kita drag. Nah kayak gini kita sampingin. Nah kayak gini. Tapi kalau aku sih pakai ini guys. Pokoknya ini kan putih nih ya. Ini kan putih, tadinya hitam. Nah kalau udah hitam semua, kalian bisa klik ini CTRL atau yang lainnya atau mouse. Tapi lebih enak pakai CTRL, lebih mempresisikan dari sudut ke sudut. Kayak gini. Nah kan cuman ini contoh untuk dari tutorial dari kartu nama. Nah kalau misalkan kalian udah selesai nih, udah semuanya, misalkan kalian udah semuanya nih, oh udah rapi nih semuanya. Nah kita baru klik paste tool, kita drag semuanya kayak gini, dan kita pilih ke yang namanya Windows ini Arcs, kita pilih grup. Nah pilih grup. Nah kayak gini, kalau udah pilih grup itu dia nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, mau kabur mau apa, dia udah nyatu. Nah udah nyatu kan. Gimana sih kita pilih, misalkan mau ngeprint sekali banyak, kalian bisa copy paste. Nah kayak gini. Nah kayak gini kalian juga bisa. Misalkan kalian mau banyak nih, kalian bisa sebelum di print itu kalian cek dulu di sini print review. Nah apa jadinya sempurna atau belum, ini kita cek. Kalian copy paste aja udah bisa guys. Oh ya, kalian juga sekarang itu kalian bisa klik clone. Mana clone? Clone, edit, terus clone. Nah kayak gini. Nah kalian juga bisa kayak gini. Nah tuh bisa bikin banyak kalian. Nah
udah kayak gini kalian juga udah bisa bikin banyak ya. Kita cek untuk ininya, kita file, kita print, misalnya kita cek dulu, jangan langsung kita print. Nah ini reviewnya, jadinya kayak gini untuk kartu namanya. Tinggal di print deh, klik print, selesai. Dan untuk itu sekian dari saya, semoga yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian semua. See you untuk video selanjutnya.